Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wal awal wal akhir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhirul zaman, sebagai Nabi penghulunya para Nabi, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sedulurku, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu ada dalam ridha rahmat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita semua diberikan kemudahan rezeki, sehat walafiat, dipanjangkan yuswa atau umur yang barokah, bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sedulurku, dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, insyaallah Fakir di sini akan seperti biasa berbagi suatu amalan ataupun jajahan dari hijib kedepannya, asma, sholawat maupun ilmu-ilmu hikmah yang bertujuan semoga apa yang saya bagikan intinya bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kaum muslimin wa muslimat yang mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghasilkan apa yang dimaksudnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, para sedulurku, pada kesempatan konten video kali ini insyaallah saya akan berbagi suatu amalan ya, amalan dari para ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, yang insyaallah saya ambil dari kitab Sirul Al-Asrar karya Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi, yang insyaallah saya ambil dari halaman ke 44 45. Bagi yang mempunyai amalannya mempunyai kitabnya, silahkan sembari kita sharing, sembari kita berbagi, sembari kita menelaah. Nah, pada sedulurku, dalam kesempatan video ini insyaallah saya akan membagikan suatu thariqah atau perjalanan amalan-amalan, yakni untuk istikhorohan. Istikharah sudah lazim ya, sudah tidak asing lagi, yang intinya suatu perkara yang sulit kita pecahkan, maupun urusan rezeki, urusan jodoh, urusan pekerjaan gitu ya. Kita meminta kepada Allah, Allah menunjukkan kepada kita yaitu jalannya dengan diantaranya dengan melaksanakan sholat istikharah, agar kita diberi petunjuk lewat Allah, diberi petunjuk oleh Allah lewat mimpi, lewat ilafat ataupun apapun itu ya, insyaallah hasil dari istikharah itu mutlak. Kalau kata sebagian guru atau sebagian ulama, itu hasil dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat menjalankan istikharahnya dengan tata cara yang sudah diberikan oleh para masyayikh, oleh para guru-guru kita. Para sedulurku, langsung saja kita bahas bagaimana caranya istikharah. Nah, ini istikharahnya komplit ya. Jadi istikharah ini bisa untuk mengetahui jodoh yang baik. Jadi kalau kita jomblo misalan, kita mempunyai dua pasangan, dua pilihan, mana nih yang terbaik untuk kita ya. Dan kita selaku manusia biasa ya, meskipun kita melihat dari segi dohiriyah, itu kan perlu diadakan kalau cara yang islami menurut anjuran syariat, yaitu beristikharah, menentukan bagaimana yang terbaik untuk kita. Allah kasih jalan untuk kita.
Kemudian istigharah ini bisa untuk mengetahui pekerjaan atau bepergian ke suatu tempat, mengetahui saudara kita yang jauh apa dia masih ada atau sudah meninggal ya, atau mengetahui sesuatu yang intinya di dalam istigharah ini mengetahui sesuatu pilihan yang sulit untuk kita pilih, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan istigharah. Nah, pada sedulurku, bagaimana tata caranya, kaifiatnya untuk menjalankan istigharah ini? Jadi sebelum kita tidur ya, diusahakan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian sesudah berwudu kita sholat 6 rakaat ya, sholat kita 6 rakaat, kemudian kita membaca di rakaat awal kita membaca Fatihah, sesudah membaca Fatihah kemudian kita membaca surat wasamsi waduha ya sampai beres. Kemudian sesudah kita melaksanakan rakaat pertama, di rakaat kedua kita itu sesudah membaca Fatihah membaca surat Al-Lail. Kemudian di rakaat ketiga sesudah Fatihah kita membaca surat Wadduha wallaili idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala, misalnya itu ya. Kemudian di rakaat keempat sesudah membaca Fatihah kita membaca surat Alam Nasrah. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, misalkan itu ya. Sesudah di rakaat kelima ya, itu di rakaat kelima sesudah membaca Fatihah kita membaca surat Al-Qadar. Sesudah rakaat kelima kita di rakaat keenam membaca surat bebas ya. Di situ surat apa saja, mau kulhu mau apa mau itu terserah, isi saja di situ. Dan harus ditekankan di dalam setiap surat masing-masingnya surat itu dibaca 7 kali. Rakaat pertama kita membaca sesudah membaca Fatihah kemudian wasamsi waduha itu 7 kali. Sesudah Fatihah di rakaat kedua kita membaca Al-Lail 7 kali. Di rakaat ketiga kita sesudah membaca Fatihah membaca surat Ad-Duha sebanyak 7 kali, kemudian seterusnya. Kita beres melaksanakan sholat, uluk salam ya. Sesudah uluk salam jangan langsung tidur. Kemudian kita sudah salam itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bebas ya. Mau sholawat Ibrahimiyah, mau sholawat Munjiyah, mau sholawat Jibril, mau sholawat An-Nariyah, mau sholawat Mu'abad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu Muhammad, misalkan sholawat Jibril atau apa saja bebas sholawatnya. Sesudah kita membaca sholawat kemudian kita berdoa dengan doa ini. Ntar kalau kurang jelas saya tulis di deskripsi, tolong di komen minta doanya ditulis deskripsi, pasti saya akan menulis. Mana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi Ibrahim wa Rabbi Musa wa Rabbi Ishaq wa Rabbi Yakub wa Rabbi Jibril wa Minkail wa Israfil wa Ijrail munajilut Taurati wal Injil wal Zabur wal Furqanil Adim arroni fimmanami. Nah, di sini lapad arroni kita sebutkan hajat kita, entah mau melihat pekerjaan yang baik untuk kita, jodoh kita, apalagi kita mau berpergian ke suatu tempat. Arroni itu diisi pimanami lailati pimanami wal lailati birahmatika ya arhamar rahimin. Penggalan musanif ma'an ta'alamu bihi minni fa innahu yara biidnillahi ta'ala. Nah, insyaallah Allah akan memberikan melihatkan kepada kita di waktu kita sedang tidur apa yang ingin kita lihat. Dalam istigharah ya, jika 1 kali masih belum berhasil, laksanakan 2 kali dan biasanya di 3 kali. Kalau 3 kali belum berhasil, menjada wajada terus sampai 4 kali, biasanya di dalam 5 kali atau 7 kali akan berhasil. Jadi kalau kita ikhlas menjalankannya dengan niat yang baik, 1 kali juga insya Allah Allah akan menunjukkan melihatkan kepada kita perkara-perkara baik biidznillah.
Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konten video kali ini. Untuk lebih jelas dan lengkapnya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.